Shalom, selamat hari Minggu bagi seluruh warga jemaat dan selamat datang bagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang baru pertama kali mengikuti ibadah di Jemaat Rantepao atau yang datang dari luar Jemaat Rantepao. Tuhan Yesus memberkati. Penekanan warta Jemaat Rantepao Minggu tanggal 16 Agustus 2026 adalah sebagai berikut. Yang pertama, ibadah hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 tahun 2026 dilaksanakan pada hari Senin 17 Agustus 2026 pukul 06.30 di Gedung Gereja Toraja Jemaat Rantepao. Yang kedua, ibadah rutin lansia Jemaat Rantepao dirangkaikan dengan posyandu lansia dan posbindu dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 18 Agustus 2026 pukul 9 WITA di Gedung Gereja Toraja Jemaat Rantepao. Yang ketiga, berita PPKT Jemaat Rantepao. Penyambutan anggota baru PPKT Jemaat Rantepao dilaksanakan pada hari Jumat dan Sabtu tanggal 21 sampai 22 Agustus 2026 di Tongkonan Lombok, Sudu Tambunan. Kumpul di halaman Gereja Toraja Jemaat Rantepao pukul 15.00 WITA. Yang keempat, ibadah Padang Berita SMGT Jemaat Rantepao. Ibadah Padang dan pertemuan bulanan SMGT Jemaat Rantepao dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 25 Agustus 2026 pukul 9 WITA di Tongkonan Bamba Baklele. Pelayan firman Bapak Pendeta Yonatan Mangalo STH. Yang kelima, pundi khusus atau pundi 4 diperuntukkan kepada korban bencana alam gempa di Sulawesi Tengah. Dilaksanakan pada hari ini, Minggu 16 Agustus 2026 dalam setiap jam ibadah. Atas partisipasi dan dukungan warga Jemaat Rantepao diucapkan terima kasih. Yang keenam, pengajaran peserta katekisasi calon sidi Jemaat Rantepao dilaksanakan setiap hari Jumat pukul 17 WITA di Gedung Gereja Toraja Jemaat Rantepao. Diharapkan kepada peserta katekisasi untuk hadir 15 menit sebelum dimulai. Yang terakhir, tambahan warta. Ibadah penghiburan almarhumah atau Nenek Egian atau orang tua dari Ibu Agustina Marampak atau mertua dari Bapak Yuli Patudingan, anggota kelompok pelayanan 3, akan dilaksanakan pada hari Rabu 19 Agustus 2026 pukul 16.00 WITA di Laabok. Segenap majelis gereja dan warga Jemaat Rantepao menyatakan turut berduka cita atas meninggalnya Ibu almarhumah Yohana K. atau Nenek Gian. Kiranya Tuhan tetap menguatkan dan menghibur segenap keluarga. Demikian penekanan warta jemaat, dan informasi lebih lengkap silakan Bapak Ibu saudara-saudari membaca dalam warta jemaat. Selamat beribadah, Tuhan yang dipermuliakan. Shalom. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang diberkati Tuhan, ada sukacita?
Jika kita datang dengan sukacita, mari berbagi buat saudara-saudari kita di samping kiri kanan dengan memberi senyum sambil berjabat tangan. Terima kasih. Syukur kepada Allah atas kasih-Nya yang besar melampaui kesanggupan kita memahaminya. Kasih itulah yang selalu nyata dalam hidup, sehingga kerinduan bersekutu terus hadir menggugah iman kita. Dia merangkul kita dalam kasih karunia-Nya untuk datang dalam penyembahan saat ini, mengalami kasih yang tidak terbatas. Seperti tema perenungan saat ini, dalam kasih itulah kita memuji dan memuliakan Dia. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari berdiri. Kita bersama-sama menyanyikan kidung pujian Ku Masuki Gerbangnya dengan penuh semangat sambil kita tepuk tangan. Kita menyanyikan 2 kali. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Karena ku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia dirangkanku. Dia dirangkanku, oh Dia dirangkanku, ku bersuka sebab Dia dirangkanku. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Karena ku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia dirangkanku. Dia dirangkanku, oh Dia dirangkanku, ku bersuka sebab Dia dirangkanku. Dia dirangkanku, oh Dia dirangkanku, ku bersuka sebab Dia dirangkanku. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin, amin, amin. Salam sejahtera dari semua orang kudus. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera makin melimpah atas kamu. Melimpahimu juga. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, kita akan bermazmur untuk Tuhan dari Mazmur 133 ayat 1 sampai 3. Mazmur 133 ayat 1 sampai 3, kita akan membaca berbalasan. Kalimat yang keluar saya akan membaca dan kalimat yang masuk ke dalam jemaat akan membaca. Firman Tuhan, persaudaraan yang rukun. Nyanyian Syara Daud, sungguh alangkah baiknya dan indahnya. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut. Yang meleleh ke janggut Harun. Seperti embun gunung Hermon yang turun. Ke atas gunung-gunung
Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat. kehidupan untuk selama-lamanya. Sama-sama kita katakan, Amin. kita sambut bacaan Mazmur dari nyanyian Kidung Muda-Mudi 80. Oh alangkah baik dan indahnya. Oh alangkah baik dan indahnya bila di tempat berhimpun orang bersaudara, sama-sama duduk rukun ibu bapa, adik kakak dan saudara, leleh manis, sama-sama duduk rukun dan bersatu dalam Tuhan. Kasih itu indah, sungguh indah. Kasih itu indah, sungguh indah, harum bagai minyak wangi di kepala harum, seperti embun yang turun dari Hermon atas gunung Sion. Leleh manis karena sana Tuhan datang memberi berkat-Nya. Marilah kita berdiri dan mendengarkan perintah mengasihi. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Demikian perintah mengasihi. Amin. Perintah baru kuberi padamu agar di antara kamu saling mengasihi. Perintah baru
Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kehidupan yang kita jalani terkadang dijalani tanpa kasih. Bahkan kalaupun kasih itu ada, hanya sebatas pada mereka yang kita anggap layak dan memberikan keuntungan. Tidak luput kita membeda-bedakan sesama, merasa diri lebih layak, sehingga cenderung menghakimi dan menolak mereka yang kita pandang tidak layak. Terlebih dalam bingkai persekutuan, kita tidak memelihara hidup rukun yang adalah cerminan kasih dari Allah. Dalam cara hidup yang demikian, sesungguhnya kita sedang menyakiti Tuhan. Karena itu, dalam kasih karunia-Nya melalui ibadah saat ini, mari kita datang mengakui dosa dan kerapuhan kita di hadapan-Nya. Sebagaimana adanya jiwaku sungguh bercela. Kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah diteguhkan kembali. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku dengan darah-Mu. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku dengan darah-Mu. Kau selamatkanku, kini ku hidup menyenangkan-Mu. Telah kulihat bukti kasih-Mu,
Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang diberkati Tuhan, mari kita memberi persembahan sebagai ungkapan syukur atas segala kasih pemeliharaan dan berkat Tuhan dalam kehidupan kita. Sambil kita mempersiapkan persembahan, dengarkanlah firman Tuhan dari Roma 11 ayat 31 sampai 32. Demikian juga mereka sekarang tidak taat, supaya oleh belas kasihan yang telah kamu peroleh, mereka juga akan beroleh belas kasihan. Sebab Allah telah mengurung semua orang dalam ketidaktaatan, supaya Ia dapat menunjukkan belas kasihannya atas mereka semua. Sambil kita memberi persembahan, mari kita melakukan kidung pujian dari Kidung Baru 197 ayat 1, 2, dan 3. Besarlah untungku jika Yesus milikku. Besarlah untungku jika Yesus milikku, bersuka jiwaku karena damai yang penuh. Meskipun angin keras, badai dunia menderu, tak goyah hatiku karena Yesus milikku. Benar-benar besarlah untungku, benar-benar besarlah untungku, benar-benar besarlah untungku. Ketika Yesus sungguhlah tetap milikku. Kendati Dia adalah hartaku di dunia, hatiku tak resah. Kendati tiadalah hartaku di dunia, hatiku tak resah, tak bersungut terkesan, karena ku sungguh tahu jika Yesus milikku, tak sia-sialah segenap usahaku. Benar-benar besarlah untungku, benar-benar besarlah untungku, benar-benar besarlah untungku. Ketika Yesus sungguhlah
meski tumpuanku pada Yesus Tuhanku. Tidaklah aku jauh dari susah dan keluh. Di dunia yang fana bukan tahan terperang. Di sorga yang bakal dengan Yesus ku menang. Benar-benar besarlah untungku. Benar-benar besarlah untungku. Benar-benar besarlah untungku. Ketika Yesus sungguhlah tetap milikku. Kita mulai dari ayat pertama. Besarlah untungku jika Yesus milikku. Bersuka jiwaku karena damai yang penuh. Meskipun angin keras badai dunia menderu, tak goyah hatiku karena Yesus milikku. Benar-benar besarlah. Benar-benar besarlah untungku. Benar-benar besarlah untungku. Benar-benar besarlah untungku. Ketika Yesus sungguhlah tetap milikku. Kendati tiadalah hartaku di dunia, hatiku tak resah, tak bersungut berkesan. Karena ku sungguh tahu jika Yesus milikku, tak sia-sialah segenap usahaku. Benar-benar besarlah untungku. Benar-benar besarlah untungku. Benar-benar besarlah untungku. Ketika Yesus sungguhlah tetap milikku. Meski tumpuanku pada Yesus Tuhanku, tidaklah aku jauh dari susah dan keluh. Di dunia yang fana ku kan tahan berperang. Di sorga yang bakal dengan Yesus ku menang. Benar-benar besarlah untungku. Benar-benar besarlah untungku. Benar-benar besarlah untungku. Ketika Yesus sungguhlah tetap milikku. Mari kita menyerahkan persembahan syukur kita ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Kita berdoa. Ya Tuhan, terimalah persembahan syukur kami ini, yaitu umat-Mu yang Engkau telah selamatkan. Jadikanlah persembahan syukur kami ini sebagai berkat bagi sesama dan bagi pembangunan tubuh Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, apapun yang kita alami, pergumulan yang kita hadapi, maupun kebutuhan yang kita bawa dalam hidup ini, Tuhan tahu semuanya. Karena itu, mari kita menyanyikan lagu Tuhan Tahu dengan penuh iman dan pengharapan kepadanya. Perhatikanlah bunga bakung di ladang,
kasih tanpa bekerja. Apalagi kita orang percaya, Tuhan pelihara, Tuhan cukupkan. Perhatikan burung-burung di udara, Tuhan beri makan tanpa bekerja. Apalagi kita kesayangannya, Tuhan pelihara, Tuhan sediakan. Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja, saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Perhatikan burung-burung di udara, Tuhan beri makan tanpa bekerja. Apalagi kita kesayangannya, Tuhan pelihara, Tuhan sediakan. Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja, saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Mari mempersiapkan pembacaan firman Tuhan pada malam ini dengan membuka kitab Kejadian 45, kitab Roma pasal 11, dan Injil Matius pasalnya yang ke-15. Ketika kita sudah mendapatkan bagian pembacaan firman Tuhan, biarkanlah Alkitab terbuka dan kita memohon tuntunan Roh Kudus. Mari berdoa. Engkau Bapa yang penuh kasih, yang tidak pernah meninggalkan kami seorang diri. Dalam seluruh perjalanan kehidupan kami menyaksikan kehadiran-Mu, pertolongan dan kebaikan-Mu. Karena itu kami bersyukur. Demikian yang kami alami di tempat ini, bersekutu, berkumpul dari berbagai tempat. Semua karena gerakan Roh Kudus yang mengantar kami hadir di sini. Kami mengagungkan nama-Mu, juga akan membaca dan merenungkan firman kebenaran Tuhan. Biarlah Engkau Roh Kudus menerangi hati kami, mengaruniakan hikmat, agar kami dapat membaca dengan baik, merenungkan firman-Mu untuk menjadi pedoman di dalam kehidupan kami. Sehingga ketika kami kembali sebentar, kami dapat menyaksikan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Kami telah siap menyambut firman-Mu ya Allah, bersabdalah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kejadian pasal 15 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-15.
Kejadian 45 ayat pertama sampai ayatnya yang ke-15. Firman Tuhan, Yusuf memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Yusuf tidak dapat lagi menahan hatinya di hadapan semua hambanya, lalu dia berseru, "Sudahlah semua orang keluar dari sini." Maka tidak ada seorang pun yang tinggal di situ bersama Yusuf ketika ia menyatakan dirinya kepada saudara-saudaranya. Lalu ia menangis keras-keras sehingga kedengaran oleh orang Mesir, dan seisi istana Firaun pun mendengar tentang hal itu. Kata Yusuf kepada saudara-saudaranya, "Aku ini Yusuf, masih hidupkah ayah?" Tetapi saudara-saudaranya tidak dapat menjawabnya, sebab mereka terperanjat ketakutan di hadapannya. Kemudian Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya itu, "Mendekatlah kepadaku." Lalu mereka pun mendekat. Katanya lagi, "Aku ini Yusuf, saudaramu yang kamu jual ke Mesir. Sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri, karena kamu menjual aku ke sini. Justru untuk menyelamatkan hiduplah Allah mengutus aku mendahului kamu. Sebab baru 2 tahun terjadi kelaparan di negeri ini, dan masih 5 tahun lagi orang tidak akan membajak atau menuai. Allah telah mengutus aku mendahului kamu untuk menjaga kelanjutan keturunanmu di bumi dan memelihara hidupmu sehingga banyak yang selamat. Jadi bukan kamu yang mengutus aku ke sini, melainkan Allah. Dialah yang menjadikan aku bapa bagi Firaun dan tuan atas seluruh istananya serta pemegang kuasa atas seluruh tanah Mesir. Segeralah kembali kepada ayah dan katakanlah kepadanya, beginilah kata Yusuf anakmu, Allah telah menjadikan aku tuan atas Mesir, datanglah kepadaku, jangan menunda-nunda. Engkau akan tinggal di tanah Goshen dan dekat dengan aku. Engkau beserta anak cucumu, kambing domba dan lembumu, serta segala milikmu. Di sana aku akan memelihara engkau, sebab masih 5 tahun lagi kelaparan ini, supaya engkau jangan jatuh miskin bersama seisi rumahmu dan semua orang yang ikut dengan engkau. Kamu dan saudaraku Benyamin melihat dengan mata kepala sendiri bahwa mulutku sendiri mengatakannya kepadamu. Ceritakanlah kepada ayah segala kemuliaanku di negeri Mesir ini dan segala yang telah kamu lihat. Kemudian segeralah bawa ayah ke sini." Lalu dipeluknya Benyamin, adiknya itu sambil menangis, dan Benyamin pun menangis pada bahu Yusuf. Yusuf mencium semua saudaranya dan menangis pada bahu mereka. Sesudah itu barulah saudara-saudaranya bercakap-cakap dengan dia. Demikian firman Tuhan. Amin. Roma pasal 11 ayat 1 sampai ayat 2a dan ayat 29 sampai ayatnya yang ke-32. Roma 11 ayat 1 sampai 2a dan ayat 29 sampai dengan ayatnya yang ke-32. Firman Tuhan. Sisa Israel. Karena itu aku bertanya, mungkinkah Allah telah membuang umatnya? Sekali-kali tidak, sebab aku sendiri pun orang Israel, dari keturunan Abraham, dari suku Benyamin. Allah tidak membuang umat yang telah dipilih sejak dahulu. Atau tidak tahukah kamu apa yang dikatakan kitab suci tentang Elia
waktu ia mendudukkan Israel kepada Allah. Ayat yang ke-29, sebab Allah tidak menyesali karunia-karunia dan panggilannya, sama seperti kamu dahulu tidak taat kepada Allah, tetapi sekarang beroleh belas kasihan oleh karena ketidaktaatan mereka. Demikian juga mereka sekarang tidak taat, supaya oleh belas kasihan yang telah kamu peroleh, mereka juga akan beroleh belas kasihan. Sebab Allah telah mengurung semua orang dalam ketidaktaatan, supaya ia dapat menunjukkan belas kasihannya atas mereka semua. Demikian firman Tuhan. Haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Injil Matius pada pasalnya yang ke-15. Kita akan mulai baca ayat 21 sampai 28. Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Lalu datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berteriak, "Kasihanilah aku, ya Tuhan, anak Daud. Anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Namun Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi, karena ia berteriak-teriak dan mengikuti kita." Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tetapi perempuan ini mendekat dan menyembah Dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Jawab Yesus, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kata perempuan itu, "Benar, Tuhan. Namun anjing itu juga makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Lalu Yesus berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu. Maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Seketika itu juga anaknya sembuh. Demikian seluruh pembacaan firman Tuhan pada malam ini. Kure sumangga puang. Saudara-saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus, selamat malam, shalom. Kita bersama-sama bersyukur karena kita sudah berada di minggu yang ketiga di bulan Agustus. Dan bulan ini kita semua bersyukur karena kita memperingati Hari Kemerdekaan negara tercinta kita, Republik Indonesia. Kalau besok ada yang upacara, tapi juga gereja-gereja tetap mengadakan ibadah syukur, mensyukuri karunia Tuhan bagi bangsa dan negara kita. Nah, pada malam ini saudara-saudara kita akan merenungkan firman Tuhan dengan tema kasih yang tidak terbatas. Pak Kaboro tae upukna. Kasih, love,
Sarangeo, Pak Kaboro. Ini saudara-saudara adalah sesuatu yang sangat indah. Semua orang ingin dikasihi. Semua orang ingin hidup dalam suasana cinta kasih. Semua orang ingin merasakan kehangatan kasih. Indah. Tetapi sekaligus juga saudara-saudara sangat mudah berubah. Cepat sekali orang berubah tidak mengasihi. Kalau seseorang dikasihi, maka dia pun juga akan mengasihi. Kalau orang berbuat baik kepadanya, maka dia pun juga menerima kasih. Kalau kita setia, pasti orang senang dan mengasihi kita. Namun saudara-saudara, ketika kita dikecewakan, bagaimana perasaan kita waktu dikecewakan? Kasih itu bisa luntur. Kasih itu bisa hilang. Ketika kita disakiti atau dihianati, kasih itu seringkali sudah habis. Pertanyaannya, adakah kasih yang tidak terbatas? Adakah kasih di mana sekalipun disakiti tetap mengasihi, sekalipun dikecewakan tetap mengasihi? Adakah kasih seperti itu di dalam kehidupan kita? Maka hari ini Bapak Ibu Saudara-saudara, kita mau belajar dari firman Tuhan. Khususnya dari kitab Roma pasalnya yang ke-11. Ini jemaat Roma adalah satu jemaat yang terdiri dari orang Yahudi dan orang non-Yahudi. Satu masa saudara-saudara, orang-orang Yahudi ini diusir dari Roma. Tinggalkan kota Roma. Ini kota yang cukup sibuk ya. Dan satu ketika mereka kembali, maka orang percaya yang bukan Yahudi, mereka merasa bahwa kami ini adalah bangsa yang disayang Tuhan. Mereka yang sudah meninggalkan Roma, mereka yang sudah meninggalkan negeri ini, pastilah Allah akan membuang mereka. Allah tidak akan mengasihi mereka. Tapi benarkah demikian? Maka Paulus mengajukan satu pertanyaan dalam Roma pasal 11. Aku bertanya, mungkinkah Allah telah membuang umatnya? Mungkinkah Allah telah membuang kita yang percaya kepadanya? Mungkinkah Allah membuang umat yang dikasihinya sejak awal, yang bagi Allah ia menciptakannya itu dengan sangat luar biasa? Ternyata Paulus pun justru menjawab, Allah tidak membuang umat yang telah dipilih sejak dahulu. Saudara-saudara, ini menarik. Pertanyaan muncul karena Israel sebagai umat pilihan Allah telah mengalami kegagalan. Bangsa ini sudah gagal merespon kasih Allah. Karena itu muncul pertanyaan ini, mungkinkah Tuhan meninggalkan umatnya? Allah menolak. Mungkinkah Allah menolak? Mungkinkah saudara-saudara ketika kita gagal lalu kemudian kita pikir Tuhan tidak mau pakai saya. Saya gagal dalam satu tanggung jawab, saya gagal dalam pelayanan, Tuhan sudah tidak mau pakai saya. Atau pertanyaan lain, saya sudah jatuh dalam dosa, mungkin Tuhan sudah meninggalkan saya. Atau saya sudah menyampaikan doa saya percaya Tuhan dengarkan, tapi kenapa Tuhan tidak peduli dengan semua itu? Saya ingat gagal. Tuhan sudah tidak mau sayang saya. Bapak Ibu yang kekasih, ingat, kegagalan itu bukan akhir dari kasih Allah. Ingat itu. Kegagalan bukan akhir dari kasih Allah. Allah dapat saja membuat kita mengalami satu ujian. Allah bisa saja mendisiplinkan kita. Allah dapat menegur kita. Tapi lihat,
Allah tidak membiarkan kita. Allah tidak mengabaikan kita. Jatuh, bangkit lagi. Saya mengambil ilustrasi kalau ada seorang anak kecil yang belajar untuk berjalan. Ketika mama atau papanya mengatakan, ayo jalan. Dia mulai jalan, lalu dia jatuh. Diberi semangat, berdiri, ayo berdiri. Kamu bisa. Dia jalan, jatuh lagi, ayo berdiri. Saudara, seperti itu juga yang terjadi. Allah tidak biarkan kita ketika kita jatuh, Allah tidak biarkan kita ketika kita tergeletak, Allah tidak biarkan kita ketika hancur, Allah tidak menutup telinganya mendengar doa kita. Maka jelas sekali, Allah tidak membuang kita umatnya. Tak ena saabiangan ki puang matua. Dia tidak buang kita begitu saja karena kita sudah meninggalkan dia dan seterusnya. Tapi justru Allah mengatakan, aku mengasihimu, ayo bangkit, aku tidak menolakmu, aku terus bersamamu. Lihat, Allah tidak menyesali kasih-Nya. Kadangkala kita sudah menyakiti hati Allah, tapi saudara-saudara, Allah tetap kasih. Kalau kita dikecewakan, kalau kita mengalami suasana yang tidak nyaman, bisa kita katakan, untuk apa saya bantu dia? Pada akhirnya saya dikecewakan. Kalau saya tahu seperti itu dia, saya tidak mau tolong dia. Itu pertanyaan yang muncul, saudara-saudara. Menyesal. Tapi bagaimana dengan Allah? Dia paham siapa kita. Allah mengerti bagaimana kehidupan kita. Allah mengerti manusia ini lemah. Allah mengerti bahwa kita ini gagal. Allah tahu bahwa kita tidak setia. Allah tahu bahwa kita penuh dengan dosa. Tapi dalam segala kegagalan, dalam segala dosa, dalam segala ketidaksetiaan kita, perhatikan Bapak Ibu yang kekasih, Allah tetap berikan kasih karunia-Nya kepada kita. Kenapa Allah mau seperti itu ya? Kenapa Allah masih mau memberikan kasih karunia-Nya di tengah-tengah orang yang tidak mengerti tentang cinta Tuhan, di tengah-tengah orang yang lemah, di tengah-tengah manusia yang gagal? Kenapa Allah mau lakukan? Karena Allah mau memanggil kita yang tidak sempurna. Saudara-saudara dan saya, kita adalah orang yang tidak sempurna, tapi Allah mau panggil kita. Allah mau sebut nama kita. Karena kasih karunia-Nya, Allah terus mencintai kita. Dia tidak ingin melihat kehidupan kita menjadi gagal di matanya. Dia tidak ingin melihat kehidupan kita menjadi hancur. Tetapi dia sungguh-sungguh mencintai Bapak Ibu, saudara-saudara dan saya. Maka jangan pernah ukur kasih karunia Allah itu berdasarkan keadaan kita. Kalau berhasil, Tuhan baik, Tuhan sayang. Tapi kalau gagal, Tuhan jauh, jangan. Kalau berhasil, Tuhan bersama dengan kita. Kalau gagal, Tuhan juga tetap sayang kita. Kalau kuat, kita terus dimampukan dan diberkati Tuhan. Kalau lemah, di situ juga ada kasih Tuhan. Di situ juga ada penyertaan dan kebaikan Tuhan. Kita tidak boleh kecewa. Tapi kita menyaksikan bahwa kasih Allah itu benar selalu nyata. Kasih Allah bukan naik turun dalam hidup kita, tidak saudara. Tapi kasih Allah itu sungguh-sungguh diberikan bagi kita semua. Dan kasih Allah itu juga dinyatakan bagaimana dia mengasihi seorang perempuan Kanaan yang anaknya mengalami sakit. Lalu dia tetap mengikut Yesus. Lalu dia tetap datang pada Yesus. Dan Yesus sendiri mengatakan, aku diutus di tengah-tengah orang Israel, di tengah-tengah orang Yahudi. Tapi dia tetap mau datang dengan penuh kerendahan hati. Dia terus mau melihat kehadiran Kristus dalam hidupnya. Dia terus datang di hadapan Allah dengan segala keterbatasannya dan kekurangannya. Dan di situ Tuhan mengatakan, imanmu sudah menyelamatkan engkau. Bapak Ibu, saudara-saudara,
Ada orang yang dosanya kelihatan, ada juga yang tersembunyi. Ada orang yang jatuh terang-terangan, ada yang kelihatan baik tetapi menyimpan kepahitan di dalam hatinya. Tapi kita semua, saudara-saudara, dengan segala keadaan kita, saudara-saudara, kita semua butuh kasih karunia Tuhan. Dan kasih karunia Tuhan itu nyata bagi kita sekalian. Sehingga apapun kehidupanmu, apapun masalahmu, apapun kondisimu, mari tetap lihat kasih karunia Tuhan itu luar biasa. Kita menerima kasih karunia Tuhan, jangan katakan hanya sekumpulan orang yang menerima kasih karunia Tuhan. Kalau di gereja hanya orang-orang yang punya pelayanan saja, yang diberkati Tuhan. Atau di lingkungan sekolah, di lingkungan kampus hanya orang-orang yang pandai. Atau di tengah-tengah masyarakat mereka yang punya posisi dan sebagainya. Tidak, saudara. Tapi kita semua punya keterbatasan dan kekurangan. Dan kasih karunia Tuhan itu dilimpahkan bagi kita. Dinyatakan bagi kita. Sehingga tadi saya katakan apapun keadaan kita, lihatlah kasih Tuhan selalu nyata. Maka dari sini kita diajar, Allah mau mengasihi kita tanpa batas. Dia mau mengasihi kita dengan segala keadaan kita. Dia mau tetap hadir dalam hidup kita. Ayat yang ke-32 sangat jelas. Tidak ada yang tidak dikasihi, tidak ada kelompok yang berada di luar jangkauan kemurahan Allah. Sama dengan perempuan Samaria itu, perempuan Kanaan, orang Samaria yang penuh dengan keterbatasan, yang dijauhi, tapi Allah jangkau mereka dengan segala keadaannya. Dan lihat juga apa yang terjadi dalam kitab Kejadian. Ya, yang biasa juga terjadi dalam kehidupan kita. Yang kita bayangkan bahwa ini Yusuf sudah disakiti oleh saudaranya, masa depannya dihancurkan, dijual, lalu kemudian tinggal di tempat di mana kemudian dia dihianati, lalu kemudian dia masuk dalam penjara, lalu kemudian dia bisa mengartikan mimpi Firaun dan pada akhirnya dia keluar dari tempat itu. Dan Tuhan mengangkat dia menjadi seorang yang hebat di Mesir. Bertemu dengan saudara-saudaranya yang pada masa itu mengalami kelaparan. Sebagai manusia bisa jadi Yusuf ini kecewa dan dendam. Wah, ini mereka yang menyakiti saya, yang menghancurkan masa depan saya. Tapi perhatikan bahasa yang dikatakan oleh Yusuf dalam pembacaan kita. Justru untuk menyelamatkan hiduplah Allah mengutus aku mendahului kamu. Kasih yang besar saudara-saudara yang dimiliki oleh Yusuf, yang dia pahami itu adalah kasih karunia Tuhan yang nyata dalam dirinya, yang kemudian juga dipancarkan untuk saudara-saudaranya tanpa dendam, tanpa takut bahwa pada akhirnya nanti mereka akan merancang yang jahat lagi pada Yusuf, tanpa punya perasaan-perasaan lain. Sungguh ini kasih yang besar. Maka saya mau mengatakan kepada kita sekalian, Bapak Ibu, kalau Tuhan dengan penuh kasih, tanpa memandang muka kita, tanpa memandang latar belakang kita, tanpa memandang kehidupan kita, kalau Tuhan yang seringkali kita kecewakan, kalau Tuhan yang seringkali kita abaikan, yang mungkin kita tinggalkan, yang mungkin kita hindari Dia, karena kita merasa kuat, hebat, mampu menghadapi hidup ini dengan segala keadaannya. Tapi Tuhan yang penuh kasih, yang maha murah, Bapak Ibu, Dia mengasihimu, Dia mencintaimu tanpa melihat keadaanmu. Dia merangkul semua orang. Dia merangkul kita dengan perbedaan budaya, perbedaan bahasa, dengan perbedaan keadaan. Dia terima kita apa adanya. Sungguh Dia memberikan cinta kasih yang besar. Maka tanggung jawab kita menerima kasih Tuhan yang dahsyat itu. Perlihatkanlah kasih-Mu itu kepada keluargamu.
Perlihatkanlah cinta kasih-Mu itu kepada sesamamu, baik dalam lingkungan gereja, di tengah-tengah masyarakat. Perlihatkanlah bahwa Engkau mencintainya tanpa memandang keadaan. Ya, seringkali kita katakan, tapi saya kecewa, tapi saya terluka. Saya mau mengatakan pada Bapak Ibu, kita boleh kecewa, tapi tidak simpan dendam. Kita boleh terluka, tapi serahkan penghakiman itu kepada Allah. Supaya kasih karunia yang Tuhan limpahkan dalam kehidupan Bapak Ibu, saudara-saudara dan saya, kita menerimanya dengan sukacita, kita menikmatinya dengan baik, dan kita mengatur kehidupan ini lebih indah lagi di mata Tuhan. Dan kita menyalurkan kasih itu kepada sesama, sehingga hidup kita menjadi berarti di mata Tuhan. Ya tu Pak kaboro na puang matua tai anggenna. Tinggi, luas, dalam, lebar, itulah kasih Tuhan. Dan kasih itulah yang selalu kita nikmati dalam hidup ini. Maka kita pun juga mentransfer kasih itu kepada sesama, sehingga hidup kita berkenan bagi Allah. Mari nikmati kasih yang tak terbatas dari Tuhan, dan wujudkanlah kasih itu dimanapun kita berada. Kita tunduk sejenak dalam saat teduh. Engkau sudah memulihkan kami dalam segala keterbatasan kami. Engkau sudah mengampuni kami. Kami menikmati kasih-Mu yang tak terbatas itu. Kami menikmati kemurahan-Mu yang indah. Karena itu biarlah kami teguh untuk mau memberlakukan kasih Tuhan, mengasihi Engkau dan mengasihi sesama kami, sehingga hidup kami berkenan bagi Tuhan. Mari saudara-saudara kita masuk dalam doa syafaat. Bapa di sorga, terima kasih untuk kesempatan beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Biarlah ibadah kami menjadi persembahan yang berkenan bagi-Mu. Tuhan, dengan segala cinta kasih yang Kau berikan bagi kami, biarlah kasih itu tidak berakhir dalam kehidupan kami, tetapi kami menikmati kasih-Mu dan juga kami mau memberikannya kepada sesama kami. Sehingga kasih-Mu yang tidak terbatas, yang terjadi bagi seluruh dunia ini, kasih itu akan membuat kami dapat hidup dengan tenang, dengan baik. Di kesempatan ini Bapa, kami membawa di dalam doa saudara-saudara kami yang mengalami sakit. Mereka yang sakit di rumah sakit, baik yang ada di Rantepao dan sekitarnya, pun juga yang ada di Makassar. Ibu Marta Taruk Limbong, Ibu Dina Maladan, Ibu Elma Parangan, Ibu Magdalena Dalima, Ibu Damaris Rera, Ibu Adolfina Paulus, Bapak Pendeta JK Parantean, Ibu Carlota Dupa, Ibu Dia Karaeng, Ibu Eni Rantelino, Bapak Eliasar, anak Axel Christian Laupa, dan Bapak Roni Panjaitan. Hadirlah dalam penderitaan mereka Tuhan, oleh bilur-bilur-Mu kiranya Engkau menyembuhkan mereka. Kami membawa di dalam doa untuk keluarga yang berduka, keluarga almarhumah Yohanaka atau Nenek Gian. Tuhan hiburkanlah keluarga ini, kuatkanlah mereka. Juga Tuhan kami membawa di dalam doa untuk setiap sukacita yang dialami oleh jemaat-Mu. Engkau kiranya memberkati saudara-saudara kami yang berulang tahun, baik hari ini dan seminggu ke depan. Kiranya Tuhan sempurnakan sukacita mereka. Atau ada juga yang bersukacita Tuhan karena mereka boleh sukses dalam pendidikan atau dalam pekerjaan. Tuhan berkati mereka, biar mereka pun selalu bersyukur di hadapan-Mu. Kami membawa dalam doa untuk jemaat-Mu Tuhan, untuk keluarga kami berkati. Biarlah damai sejahtera-Mu selalu ada dalam keluarga kami. Berkati anak-anak kami dalam pertumbuhan, dalam pendidikan, berkati pekerjaan dan usaha kami.
Berkati para orang tua kami dalam usia indah, biar mereka semua selalu kuat, sehat di dalam kasih Tuhan. Kami mendoakan Bapa untuk peristiwa bencana alam baik yang terjadi di NTT pun juga yang terjadi di Sulawesi Tengah. Oh Tuhan, Engkau tahu jeritan mereka, Engkau tahu kehilangan mereka. Hadirlah Tuhan, kuatkan mereka. Banyak cara Tuhan untuk menolong mereka. Kami percaya Tuhan bahwa cinta kasih-Mu akan terus nyata membuat mereka tegar dalam menghadapi pergumulan ini. Engkau juga memberkati Bapa untuk pelayanan yang dikerjakan majelis gereja, pengurus OIG pakai kami untuk melayani dengan baik. Engkau juga memberkati penyelesaian gedung Bunga Lalan ini, biarlah dapat dikerjakan sampai selesai dengan baik dalam tuntunan Tuhan. Engkau berkati bangsa dan negara kami, biar pemerintah kami terus memerintah dengan bijaksana. Engkau tuntun kami Bapa agar kami senantiasa menyaksikan kebaikan Tuhan, cinta kasih-Mu, sehingga kami hidup dalam kemurahan-Mu dan mengandalkan Engkau dalam seluruh kehidupan kami. Sehingga ketika kami pulang nanti, kami pulang dalam damai sejahtera Tuhan, dan Tuhan akan memelihara kami malam ini dan hari-hari selanjutnya dalam hidup kami. Ini syafaat kami bawa semuanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami yang telah mengajar gereja berdoa demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita berdiri saudara-saudara, dan kita mendengarkan petunjuk hidup baru. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara berdiam bersama dengan rukun, seperti minyak yang berharga di atas kepala meleleh ke janggut Harun turun ke leher jubahnya, seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Amin. Oh betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam kesatuan. Oh betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Oh betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Bergurapan di kepala Harun yang kejanggut dan jubahnya turun seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Kesana telah diperintahkan Tuhan agar berkat-berkat dicurahkan, kehidupan untuk selamanya. Oh betapa indahnya. Betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Oh betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam kesatuan. Bergurapan di kepala Harun yang kejanggut dan jubahnya turun seperti embun yang dari
Engkau Tuhan, agar berkat-berkat dicurahkan, kehidupan untuk selamanya. Oh, betapa indahnya. Saudara-saudara, pergilah dalam kesadaran iman bahwa Allah memulihkanmu dengan kasih-Nya yang tidak terbatas untuk engkau meneruskan kepada sesama dan hidup saling mengampuni dan memelihara kesatuan yang rukun damai. Kami siap melakukannya. Terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang sama-sama diberkati Tuhan, lagu syukur atas selesainya ibadah kita malam ini dari pelengkap Kidung Jemaat 242 ayat 1 dan 2, seindah siang disinari terang cara Tuhan mengasihiku. Seindah siang disinari terang cara Tuhan mengasihiku. Seindah petang dengan angin sejuk cara Tuhan Silahkan duduk Bapak Ibu dan bersyukurlah kepada Tuhan. Tuhan berkati Bapak Ibu dan salam buat keluarga. Perhatikan berbunga
ada, Tuhan hiasi tanpa bekerja. Apalagi kita orang percaya, Tuhan pelihara, Tuhan cukupkan. Perhatikan burung-burung di udara, Tuhan beri makan tanpa bekerja. Apalagi kita orang percaya, Tuhan pelihara, Tuhan sediakan. Saat kau memeluk Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja. Saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Perhatikan burung-burung di udara, Tuhan beri makan tanpa bekerja.